semangat suaminya Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas, utamanya jembatan penghubung antar kecamatan, pemerintah Kota Pontianak memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga atau BTT tahun 2025. Tujuan percepatan pembangunan jembatan bukan hanya untuk memperindah kota, tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saat ditemui pada Rabu 3 September, Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan dengan infrastruktur yang memadai, roda perekonomian masyarakat dipastikan berjalan lancar dan potensi kawasan dapat berkembang lebih optimal. Bahasan juga menyebutkan pemanfaatan BTT sebagai cadangan dana dalam APBD menjadi langkah strategis karena sifatnya fleksibel dan dapat segera digunakan. Kebijakan penganggaran belanja tidak terduga atau BTT dinilai mampu mengantisipasi hambatan teknis dan keterbatasan alokasi anggaran rutin. Pemerintah Kota Pontianak bersama lembaga DPRD akan menganggarkan di BTT. Pelaksanaannya nanti melalui anggaran BTT sehingga bisa cepat, tanggap, dan tidak ada keluhan masyarakat. 1 miliar untuk kepentingan pembangunan jembatan. Dan insya Allah nanti ini kita buat turap di parit ini karena ini adalah taman Sungai Pukat. Kita hidupkan kembali. Bahasan menambahkan, pembangunan sejumlah jembatan dipastikan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperpendek jarak tempuh, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta sebagai wujud pemerataan pembangunan di wilayah setempat. Dari Pontianak, Kalimantan Selatan, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung, Jawa Tengah dijadwalkan dimulai pada awal bulan Oktober 2025 mendatang. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung, Agus Adibil Muhtar, Rabu 3 September mengatakan, saat ini para siswa masih mengikuti kegiatan matrikulasi, yakni pembekalan untuk menyamakan pemahaman dasar, menyelaraskan kompetensi, serta mengenalkan lingkungan sekolah sebelum memulai studi utama. Melalui kegiatan tersebut, siswa akan terbiasa mengikuti seluruh kegiatan di sekolah maupun menyamakan persepsi tentang kehidupan di asrama dengan siswa lainnya. Jadi kita di minggu awal kan ada MPLS, kemudian kita ada sekitar program persiapan itu 10 minggu. Jadi anak-anak ini kan datang dari latar belakang akademik yang berbeda-beda ya. Maka kemudian untuk kemudian startnya ini kita usahakan sama, maka akan ada program persiapan-persiapan, misalnya dalam hal numerasi, dalam hal literasi, bahasa, dan sebagainya. Agus menambahkan, para siswa mendapat fasilitas berupa laptop dan tablet sebanyak 250 unit yang saat ini masih dalam proses pengiriman dari Kementerian Sosial. Pihaknya berharap fasilitas tersebut akan diterima para siswa sebelum kegiatan belajar mengajar pada awal Oktober mendatang. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Kesehatan menggelar simulasi nasional terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana megatrust di Provinsi Sumatera Barat. Simulasi dilaksanakan di lapangan Imam Bonjol, Kota Padang pada Rabu 3 September dengan melibatkan sekitar 657 peserta dari berbagai instansi. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasanugraha menjelaskan, simulasi megatrust bukanlah untuk menakut-nakuti warga, namun untuk memberikan kesadaran dan pengetahuan terkait pentingnya kesiapan dalam mitigasi bencana. Agar apa? Agar masyarakat itu siap. Kalau ada sesuatu, dia tahu apa yang akan dilakukan. Ya ada bencana, kemudian ada yang sakit, mau dibawa kemana, dia harus menghubungi siapa. Ini simulasi itu lebih kepada kita melakukan mitigasi. Tidak untuk menakut-nakuti, tapi lebih untuk mitigasi. Kalau ada sesuatu, masyarakat lebih siap. Karena bencana, karena kefatalan suatu atau banyaknya korban, itu karena kita tidak siap. Karena kita tidak tahu apa yang akan dilakukan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimi, dalam sambutannya mengatakan, simulasi nasional kesiapsiagaan megatrust sangat penting sebagai investasi keselamatan masyarakat.
Simulasi ini untuk mengukur kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan darurat saat bencana. Menguatkan sistem koordinasi dan komando antar rumah sakit, Dinkes, Puskesmas, PMI, relawan medis, dan instansi lainnya yang terkait. Yang ketiga, menguji ketersediaan logistik medis, obat-obatan, serta mekanisme distribusi pada saat darurat. Kegiatan simulasi bencana Megatrust yang digelar sejak 31 Agustus lalu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan meningkatkan kapasitas dalam mitigasi bencana. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Pemerintah Kota Bogor meluncurkan layanan Loker Beres atau layanan online kependudukan kelurahan berintegritas, efektif, responsif, efisien, dan sederhana di Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat, Rabu 3 September. Program ini merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kependudukan kepada warga tanpa harus datang langsung ke kantor Disduk Capil. Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi menegaskan, peluncuran Loker Beres menjadi langkah awal digitalisasi layanan kependudukan yang lebih efisien. Tahun ini program dijalankan di 6 kelurahan dan akan diperluas tahun depan. Dokumen yang bisa diurus meliputi kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak, hingga surat pindah. Ke depan tadi Pak Pemerintah Kota Bogor terus meningkatkan pelayanan publik di bidang kependudukan, ya utamanya untuk melayani masyarakat Kota Bogor lebih cepat, lebih mudah, lebih murah. Ya tadi jarak jangkau yang harus ke dinas kependudukan itu cukup di kelurahan dan langsung bisa diambil di kelurahan. Secara online langsung ke datanya ke dinas kependudukan. Pemerintah daerah berharap inovasi ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendekatkan layanan ke masyarakat, sekaligus menekan biaya dan waktu pengurusan dokumen. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan para bendahara dan pegawai tata usaha sekolah rakyat agar menghargai setiap rupiah dana yang disalurkan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Mensos saat memberi sambutan pada pelatihan pengelolaan keuangan dan administrasi kepada sebanyak 250 bendahara dan pegawai tata usaha dari 100 sekolah rakyat di Pusdiklat Kemensos Margaguna, Jakarta, Rabu 3 September. Mensos menyebut dana yang disalurkan itu merupakan harapan siswa-siswi sekolah rakyat untuk menjadi agen perubahan. Kita ingat bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan di sekolah rakyat itu adalah harapan bagi siswa-siswanya. Maka kita ajak mereka memahami mekanisme alur dalam mengelola keuangan di sekolah rakyat. Tentu dengan menggunakan teknologi yang sudah disiapkan sebelumnya, di mana setiap penyerapan itu akan diketahui oleh kita semua secara terbuka, secara transparan. Mensos menambahkan walaupun menemui banyak tantangan pada awalnya, program sekolah rakyat mulai berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi siswa maupun keluarga setelah beberapa bulan berjalan. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.